Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat malam, selamat siang, selamat pagi yang lagi sedang menyaksikan video ini. Kalau teman-teman lihat di belakang ini Bali Cafe, ya, jadi sering nongkrong-nongkrong sini dan sudah masuk dalam frame. Ada Pak Alfian. Pak, nama lengkapnya apa sih Pak? Alfian. Pak Alfian aja. Ya. Alfian aja saja Pak. Ya. Nggak ada apa gitu. Jujur nggak ada Pak. Tak ada. Memang aslinya di KTP Alfian aja. Oh iya ya, dengan Bapak Alfian. Dan juga ada Bapak Firyanto, udah nggak asing lagi dong di Banda Baru TV. Saya Pak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Udah nggak asing Salam lagi. kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, malam hari ini nggak tahu kenapa. Jadi setiap malam Senin Pak ya. Malam Senin itu main badminton. Ya. Itu lovers ya Pak. Lovers. Terus kita apa ya? Kita paksa atau gimana sih Pak Alfian bisa dulu ke sini ya? Kita mau berbincang-bincang sedikit mengenai masalah mungkin ada bulu tangkis, mungkin gimana bulu tangkis, terus juga mungkin kegiatan sebagai entrepreneur mungkin ya Pak ya. Terus juga mungkin tentang mungkin ada organisasi yang Bapak yang bina begitu. Kalau saya boleh tahu, Bapak menjabat sebagai Ketua PBSI sejak tahun berapa Pak? Yang Batam ya? Batam. Yang Batam ini udah periode kedua. Periode kedua. Yang pertama saya kemarin itu menggantikan Pak Erwin di 2015. Waktu itu pemilihannya 2014 ya, Panto ya. Jadi 2014-2015 Pak Erwin mengundurkan diri. Saya menggantikan sampai 2019. Jadi masa jabatan itu 4 tahun di PBSI. Oh gitu. Jadi 2015 ke 19 Pak Erwin dia mengundurkan diri 2015, saya gantikan sampai 2019. Nanti kemarin 2019 kita mengadakan Musda PBSI Kota Batam. Saya alhamdulillah diberi kepercayaan lagi. Tidak lagi. Aklamasi Pak. Aklamasi. Wow. Jadi jabatan sampai 2023. 2023 akan datang. Insyaallah. Ya, Pak. Dan juga kalau saya nggak salah ketua paguyupan apa namanya ini masyarakat Barat ya. Ya. Kebetulan alhamdulillah di tahun 2020 ini saya juga diberi amanah sebagai ketua Ikatan Keluarga Padang Kota. Ya. Dan juga sebagai pengusaha dan juga mantan apa gimana? Apa masih Pak? Banda Baru Toko Emas masih? Ya, dulu ini saya satu tim nih teman Pak. Oh iya. Kita sama-sama sama-sama di mana? Kenapa kok visi ini sekali Pak? Ya benar ya, saya bilang kan. Saya kebetulan dulu sama Pak Alfian. Jadi, Oh iya ya. Satu tim itu maksudnya iya, tuh satu beda nasib. Satu ruangan. Saya bilang tadi kan. Bapak Alfian juga dulu pernah aktif di Toko Emas Banda Baru. Lebih tepatnya Banda Baru Grup Tanjung, Toko Emas Tanjung gitu. Nah. Sekarang lebih tepatnya kalau Pak Anto bilang beda nasib, berarti dalam artian adalah lebih naik nih Iya. gitu ya. Nah ini yang penting sebenarnya Pak. Mungkin khususnya mungkin ya saya lah pribadi gitu, gimana sih Pak? Jadi seorang karyawan mulai-mulai itu maksudnya jadi karyawan ya Pak, benar gitu. Iya, Tapi ya, bisa jadi punya toko sendiri. Ini luar biasa begitu. Itu karena memang sebenarnya dapat ilmunya dari Banda Baru kah, atau memang sebenarnya dari dulu juga mungkin ada track recordnya memang jadi seorang pengusaha emas begitu? Ya, alhamdulillah memang kalau ilmu semua dari Banda Baru. Oh. Jadi ini seperti Bang Ton bilang tadi nih nasibnya mungkin saya ini nasib kebetulan ada diberi amanah juga oleh seseorang dulu untuk menjalankan usaha. Makanya kemarin itu mengundurkan diri dari Banda Baru Group. Karena lebih pengen melebarkan sayap begitu ya Pak? Ya begitu kurang lebih kayak gitu. Oh ya Pak. Panggilan bukan, kalau saya promosi itu ada panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Panggilan bisnis gitu. Itu yang kita mungkin nanti bisa kita bahas gimana sih tiket sukses. Nah ini itu yang penting sebenarnya dari itu yang harus kita gali. Dari gong semua ini tuh sebenarnya konten itu yang penting gimana caranya gitu kan. Mungkin nanti kan kita dapat pelajaran ya dari mungkin apa yang Pak Alfian sampaikan kepada para netizen apalah namanya. Mungkin nanti akan beri pembelajaran, termasuk juga saya nih, mana lah tahu nanti kan. Apa kok pesimis di sana? Bukan pesimis. Saya tuh udah pernah lihat sidik jahit nih.
retak tangan kata orang kan. Nanti Pak Apian yang bahas tuh, oke? Letak tangannya gimana, Pak? Ya. Letak tangannya mana? Kayaknya sama kayaknya. Biar Pak Apian yang bahas, oke? Mari kita dengar ulasan Tapi beliau. sebelum sampai ke sana Pak, mengenai kan selalunya saya kan jujur pertama juga mungkin jumpa Pak Anto sama Pak Alpian juga di sini, tahu beliau adalah ketua PBSI Kota Batam di sini. Nah, kita juga mau bahas dulu tentang perkembangan bulu tangkis yang ada di Batam nih Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Apakah katakanlah misalkan di pandemi sekarang ini apa kendala-kendalanya yang Bapak terima begitu sebagai ketua di Batam? Ya, efek dari pandemi ini semua ya, cabang olahraga pasti akan berefek. Semua kegiatan otomatis tidak berjalan. Iya, iya. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kita menjalankan kegiatan event apa semua, walaupun untuk kegiatan-kegiatan latihan, karena ini kan kalau kita mengadakan event ini kan berhubungan dengan orang banyak, izin semua. Sementara dari pemerintah sendiri melalui Kementerian Olahraga semua sampai sekarang belum ada lampu hijau nih. Sampai sekarang ya? Nah, sampai sekarang belum ada lampu hijau untuk kita bisa menjalankan suatu event gitu, mengadakan suatu event. Nah, ini kendalanya. Walaupun ya alhamdulillah kegiatan latihan anak-anak yang di klub-klub yang ada di Batam tetap berjalan normal, tapi untuk mencapai suatu prestasi itu kan butuh event Ya. butuh ujian nih untuk bisa mencapai tingkat-tingkat yang lebih atau untuk tingkat berprestasinya gitu. Nah, ini sekarang ini media ini yang nggak ada nih, yang belum bisa. Iya, medianya untuk ikutin event begitu. Iya, betul. Nah, itu kan dari sisi ininya, sisi dampaknya Pak ya, Iya. sisi dampaknya. Sisi positifnya apa Pak? Setelah mungkin tidak adanya event, apakah latihan akan lebih bertambah atau gimana Pak? Ya, sisi positifnya tetap ada, tapi seperti saya bilang tadi, bagaimanapun tentu kalau seorang atlet ataupun para pelatih yang membina, Pasti suatu tingkat keberhasilan itu kan ada tolak ukurnya. Tolak ukur. Jadi walaupun kita kemarin tidak menyangka ini COVID ini akan selama gini. Kalau cuma dulu sekitar 3 bulan, 4 bulan, mungkin dampaknya bisa positifnya ada. Anak-anak bisa lebih fokus untuk latihan fokus untuk meningkatkan stamina segala macam. Tapi setelah itu tentu tidak dapat ini lagi tidak dapat barometer lagi ini. Mengukur ini kemampuannya gini. Kemampuannya itu susah gitu, karena nggak ada. Kalau cuman antar teman-teman ini susah juga. ya Kurang terlihat. masih gitu juga gitu. Dan juga mungkin Pak, saya potong dikit, mungkin ada kejenuhan mungkin. Kejenuhan. Jenuh juga latihan gitu ya. Kita pernah dengar juga yang kejenuhan mereka. Terus, nah PBSI Batam. Jadi kalau PBSI Batam itu kan berarti mencakup hanya kota Batam saja. Itu Ya. dibina dari pembinaan kayak atletnya. Sebenarnya kita dari pengurus PBSI Batam bukan membina atlet. Kita itu satu pengurus yang mana mewadahi Oh, dari iya. klub-klub yang ada di Kota Batam gitu. Ini harapan kita mungkin klub itu yang lebih klub. intens gitu. Oh jadi jadi sekarang tahu. Jadi PBSI itu bukan pembina tapi lebih ke lebih mewadahi sarana untuk jadi begitu. Ya. Oke. Jadi kita ini istilahnya kepanjang tanganan dari pemerintah. Suatu organisasi yang mana kepanjang tangan dari pemerintah untuk mengurus olahraga khususnya bulu tangkis. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya perpanjangan tangan misalnya ke pemerintah, sejauh ini gimana sih Pak pemerintah Kota Batam sendiri tentang bulu tangkis yang ada di Batam? Mungkin pemerintah kita bisa ada tidak mungkin keluhan atau harapan barangkali? Iya. Selama ini kita bukan menafikan tidak ada support dari pemerintah. Cuman kita masih lihat masih banyak kurang. Masih kurang sekali. Kalau saya bilang masih kurang sekali. Karena kalau kita harus akui olahraga bulu tangkis ini butuh biaya yang tidak sedikit. Dan memang rata-rata yang
menggeluti olahraga bulu tangkis ini kelas menengah ke atas. kelas menengah ke atas kebanyakan. Walaupun tidak mungkin atau tidak akan terlepas nanti dari kalangan yang bawah juga bisa. Tapi kebanyakan ya 80% ke atas tuh rata-rata kalangan menengah. Karena memang butuh biaya. Ya. Begitupun kita dari pengurus, kalau kita mengadakan event, ya tidak butuh butuh biaya yang tidak sedikit gitu. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang dalam beberapa tahun ini kita lihat, ya bukan tidak ada support pemerintah terhadap kita melalui KONI Batam, ada, tapi ya masih di bawah 50% untuk Masih ininya. 50%. Nah, kalau di bawah 50% tentu kita sudah tahu artinya minus begitu. Support tidak terlalu banyak, di bawah 50%. Kita ini kan pengurus yang akan menjalankan organisasi bulu tangkis di Kota Batam. Tentu kita punya planning, rencana-rencana dalam seandainya 1 tahun ini kita punya planning ini berapa kali event, ya kan? Andai saja lah satu event ini minimal kita membutuhkan biaya dana minimal 50 juta. 50 juta gitu. Ya. Tetapi dari pemerintah sendiri, Pemkot sendiri, dari pemerintah kita kan ini kan melalui KONI Batam. Melalui KONI Batam. Jadi kita tidak berhubungan dengan pemerintah langsung, tapi di bawah. Jadi PBSI ini di bawah KONI Batam. Nah, KONI Batam nanti yang ini. KONI Batam ini yang punya anggaran dari pemerintah Kota Batam. Ini anggaran dilewatkan ke KONI Batam. Nah, dan itu di bawah 50%. Oh enggak. Jadi biaya dari pemerintah Kota Batam ini misalnya dari ke KONI Batam itu berapa miliar gitu. Nah, jadi KONI Batam inilah nanti yang membagi-bagi ini anggaran ini ke cabur-cabur. Cabur yang ada di Kota Batam itu yang terdata. Setahu saya, kebetulan saya juga pengurus kemarin ya, pengurus KONI Batam itu sekitar 33 cabur. Sebenarnya untuk anggaran yang digelontorkan dari ini pemerintah Kota Batam melalui KONI Batam itu lumayan, sekitar 7 miliaran sebenarnya. Nah, di 30 cabur di 30 cabur itu. Nah, jadi nanti KONI Batam nanti akan membuat klasifikasi nih. Ini cabur mana? Cabur unggulan, cabur yang biasa, cabur yang ini. Nah, jadi itulah tugasnya dari KONI Batam untuk memantau ini pengurus cabang olahraga, pengurus cabang untuk Nah, jadi kita nih nggak tahu gimana nih dari KONI Batamnya menilai kita, kenapa mereka selalu biaya ataupun anggaran yang diinikan ke PBSI Kota Batam di bawah 50%. Tidak sesuai yang tidak maksimal. Jadi barangkali bisa jadi bahan pertimbangan untuk KONI Batam. Ya, mungkin ada timbul pertanyaannya Pak Ketua kan. Itu kan di antara 34 cabur itu kan ada tadi Bapak bilang cabur unggulan yang prioritas. Kita kan nggak tahu ya prioritas. Saya dengar lagi ini menyangkut masalah prestasi katanya. Prestasi, ya. Jadi dana itu akan dikucurkan setelah kita berprestasi. Itu apakah nggak dilema itu Pak? Sementara kita pembinaan. Iya. Sementara KONI mengharapkan kita berprestasi dulu, baru dananya agak turun dikit lagi. Agak bisa turun gitu loh. Tapi sementara satu sisi. Sementara selama ini menurut pandangan saya udah pernah berbincang-bincang dengan dana itu nggak pernah turun. Ini untuk pembinaan lah. Paling-paling kita ada event nih Pak ya, Pak Alfian. Ada event, kirim proposal, baru dana turun. Maunya mungkin kalau sebagai insan saya ini kan pebulu tangkis juga nih. Oh iya, nampak sih. Kayak butuh buat atlet. Maksud saya itu artinya kita jangan ada event dulu, baru anggaran turun. Tapi sebelum ada event, anggaran turun kita gitu ya. Pembinaan ya. Apalagi kita mengharapkan prestasi. Mana bisa prestasi kalau seandainya tidak ada fulus kan gitu. Oh, fulus. Nah, jadi ingin menurut Pak Alfian itu. Iya. Kalau saya sebagai boleh katakan pengamat, pengurus juga pengamat badminton gitu. Itulah kira-kira. Ya gimana menurut Bapak? Saya kan jadi ini aja kepikiran loh, gimana kita mau berprestasi. Harusnya begitu logikanya Pak ya. Sementara
duit ada kan Tidak gitu. ada. Itu yang jadi tanda tanya di apa kriteria yang KONI. Menurut Bapak sebagai Iya. ketua, bijaknya gimana menyikapi seperti itu, Pak? KONI haruskah merubah ininya sistem pengucuran dana atau gimana gitu? Iya. Ya, kalau saya sih melihat ini secara fair aja ya. Kalau kita sudah biasa di insan olahraga, yang namanya olahraga itu pasti butuh biaya. Pasti. Pasti butuh fulus. Tidak akan mungkin suatu organisasi olahraga, suatu atlet akan mencapai hasil yang maksimal kalau tidak butuh biaya. Apapun itu cabang olahraganya pasti akan butuh biaya. Nah, makanya kalau seandainya ada event-event, malah kalau satu cabur itu malah sering mengadakan itu tuh tryout pertandingan untuk bisa mencapai peak permain atlet itu mereka akan mengadakan Event-event kecilan. ya kadang-kadang latih tanding kemana kayak itu untuk mengujinya. Kadang-kadang di lokal mereka tidak ini lagi. Udah jenuh atau ini. Jadi kadang-kadang perlu tryout gitu, lawan tanding itu untuk menguji kemampuannya. Itu butuh, maka itu butuh finansial untuk jadi tadi seperti yang Bang Anto bilang tadi, ada berpikiran mungkin saya rasa itu ya bisa jadi ada yang berpikiran gitu ya, bahwasanya berprestasi dulu baru dana dikucurkan. Ya mungkin orang yang kalaupun ada itu pengurus-pengurus dari KONI yang menyampaikan gitu, mungkin mereka baru ngurus-ngurus KONI, Iya. karena untuk mencapai suatu prestasi itu kan butuh biaya. butuh proses, butuh tahap. Ya, tahap itu kan butuh biaya. Gitu. Iya. Mungkin tidak semua, kebanyakan juga dari mindset dari pengurus-pengurus yang olahraga yang ada tuh mereka berpikiran lihat prestasi dulu. Kebanyakan ya, Pak ya. Jadi harusnya bagaimana membina nih untuk bisa menghasilkan prestasi. Nah, ini kan butuh biaya. Idealnya seperti itu, Pak. Ya, atau bisa jadi dibikin suatu kualifikasi, bahasanya ini betul-betul di satu tanggung jawab lah, ya kan. Jadi sekarang kan seperti Bang bilang tadi kan, kita mengadakan event nih, kita ajukan dulu proposal. Harusnya enggak. Kita setiap tahun itu terus terang aja ya, saya sebagai pengurus KONI nih 4 tahun belakang ya, itu kita sebagai pencabur itu nggak pernah diajak untuk raker lah istilahnya. Nah, harusnya kan raker itu kan per tahun itu kan. Nah, jadi ini event dari ini PBS ini setahun ini. Nah, jadi kita padahal kita udah bikin itu. Kalau kita dari PBSI bikin tiap tahun itu. Event kita tahun ini apa? Udah ada kalender istilahnya. Kejurkot lah, kejuaraan pelajar lah, ada kejurprov lah. Nah, ada nanti juga kejurwil lah, apa segala macam. Ada kejurnas. Nah, itu kan butuh biaya tuh. Minimal aja itu kalau 5 event 50 juta aja satu ini. Nah, harusnya kita terima di 200 juta lebih. Kalau 200 juta lebih aja. Jadi ini makanya, dan juga pengurus juga harus fair melihat gitu. Pengurus KONI harusnya. Ini bukan masalah prestasinya. Ini kita aktif nggak membina ini? Nah, aktif nggak membina ini cabang olahraga nih? Aktif nggak kita mengadakan event gini? Karena bukan apa-apa, banyak juga cabur-cabur itu yang tidak aktif, cuman sekedar nama aja, terus mengajukan ini cabur. Kalau ada dana dikucurkan. Tapi kan ada aktivitas. Ada aktivitas ada juga. Atau memang karena mengharapkan dana dari itu mereka cuma sekedar mengadakan, ada juga. Sementara kita yang serius ini, ya kita bukan apa-apa, kita harus akui lah. Cabang badminton ini sudah cabang yang mendunia. Untuk Indonesia ini satu budaya ini Indonesia. Untuk Indonesia suatu kebanggaan kita. Untuk Olimpiade salah satu-satunya cabur yang selalu mendapatkan emas di Olimpiade ini badminton. Nah, jadi memang tingkat persaingan ini tinggi. Tingkat persaingan tinggi. Nah, jadi makanya tidak bisa juga seenaknya kadang-kadang para pengurus atau orang lain melihat bahwasanya ya prestasi dulu. Kita, kalau saya sih lihat ya kita bekerja ikhlas saja. Kita berusaha bagaimana olahraga badminton di Kota Batam ini tetap hidup, tetap bisa
berusaha untuk menelurkan atlet berprestasi di Kota Batam ini gitu. Jadi itu Pak Alfian, nih timbul pertanyaan bagi saya nih. Pertanyaannya apa ya? Ini ada fenomena artinya gini, atlet bulu tangkis nih umumnya nih ya, khususnya lah ada atlet Jawa luar Jawa. Itu gimana Bapak? Nah, Pak itu melihat juga fenomena pernah itu? juga dengar itu. Ya, katanya atlet Jawa itu oke. Kenapa atlet luar Jawa itu tidak bisa bersaing? Mungkin Pak Alfian bisa memberikan sedikit gambaran kenapa? Kenapa harus ke Jawa gitu? Kalau mau sukses harus ke Jawa gitu. Nah, Benar nggak sih, Pak? apakah daerah tidak mampu mengelola badminton atau karena kurangnya sponsor, kan banyak ininya kan. Jadi ya, mungkin ini Benar nggak pertanyaannya. Ada sih. Saya rasa tidak juga. Mungkin ini mindset aja yang tertanam di ini sebagian pengamat bulu tangkis juga para atlet yang ada. Buktinya sekarang atlet yang Indonesia yang di pelatnas banyak juga dari Sumatera, dari Manado, Sulawesi. Ya, sekarang ini. Jadi tapi memang kita akui untuk tingkat kemajuan teknik segala perbulu tangkisan memang di kiblatnya memang di Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan atlet dari luar Jawa itu akan masuk. Banyak sekarang di pelatnas itu ada dari Sumatera, dari daerah lain itu yang ada di pelatnas itu. Tapi mungkin juga Pak Alfian ini pengaruh ini ya. Jumlah klub mungkin, jumlah event, jumlah turnamen yang ini. Ya. Kalau di Jawa tuh Harus sponsor utama ya? Ya, mungkin satu tahun itu mungkin mereka menggelar mungkin ada sekitar puluhan turnamen itu aja, sekitar antar kabupaten aja. Itu saya pernah dengar begitu. Apakah nanti masalah sponsor ya? Soal sponsor itu kan paling ini juga kita tahu perusahaan-perusahaan besar di Jawa yang intens membina atlet khususnya bulu tangkis gitu. Atau Bapak bisa menghimbau ya? Ya, mungkin ada para pengusaha atau mungkin produk-produk lokal di Batam ini yang mungkin bisa sebenarnya kenapa sih harus jadi brandingnya bulu tangkis itu, kenapa sih mereka harus bersponsor bulu tangkis itu, apa kelebihan dari bulu tangkis itu Pak menurut? Itu yang dominan memang dari Jarum. Kalau sekarang mereka buka suatu itu tuh Jarum Foundation. Nah, itu karena kan rokok kan nggak boleh di olahraga, makanya mereka bikin Jarum Foundation itu. Itulah yang menjalankan itu, yang mereka yang bikin event-event mendanai itu semua lewat itu. Dan itu bukan sedikit yang mereka gelontorkan untuk badminton. Jadi intinya kalau di Jawa sana ada Jarum, di Batam ada Golden Hill. Ini. Maksudnya gini, mungkin Pak Alfian bisa memahami lah. Ada ini Banda Baru udah ini. Pak Alfian sebagai seorang pengusaha kan pasti ada lah, misalnya menghimbau mungkin kepada para pengusaha yang lokal lah. Kita berharap ada pengusaha lokal yang mau peduli terhadap kemajuan bulu tangkis khususnya lah, kemajuan olahraga khususnya bulu tangkis ini. Kebetulan Pak Alfian sebagai ininya kan, dan Pak Alfian sebagai pengusaha juga nih, mungkin nanti akan bisa menghimbau mungkin dengan kita wawancara Pak Alfian sekarang ini mungkin mengetuk hati para pengusaha. Ya, makanya kita minta Pak Alfian mungkin harapan beliau terhadap itu para pengusaha ya. Karena banyak juga di Batam nih produk-produk lokal yang memang butuh ekspos juga. Ada nasional juga ya. Mungkin Bapak mungkin bisa himbau barangkali ke yang di Kota Batam. Ya. Ini kesempatan nih. Kalau kita lihat kan dari 20 tahun belakangan ini, sebenarnya sudah ada mentor itu. Yang pertama dulu pengusaha Pak Cahya, Arsikon Group kan. Kita tidak bisa menantikan Pak Cahya. Untuk kemajuan bulu tangkis Kepri khususnya, Batam umumnya Kepri khususnya itu kita tidak bisa lepas dari peran dari Pak Cahya. Bagaimana dia dulu cukup membangun ini peradaban bulu tangkis di Kota Batam khususnya ini. Apakah cuma Pak Cahya mungkin? Ya, setelah itu juga ada timbul nih macam ini grup Banda Baru. Oki, Sukriyadi. Yang benar loyal banget tentang loyal gila bulu tangkis. Ini kalau untuk olahraga nih memang kita butuh orang yang gila. Termasuk yang ngomong sekarang. Gila, harus orang yang gila olahraga. Saya masih ingat kalau setiap Pak Sukriyadi memberikan sambutan atau apa, pasti
ngomongnya pasti Pak Alfian. Kenapa? Bukan dalam artian gila ini ya, gila sebenarnya ya. Gilanya apa? Gila dalam tanda petik nih. Apa sih Pak? Iya, ini orang gila bulu tangkis. Oh, gila juga ya? Beliau juga mau berkorban gitu, walaupun ya, tadi kita dana dari ya, seret-seret sedikit, tapi kita tetap bisa melaksanakan. Itu yang poin yang perlu Oh, kita jadi ambil. Pak Oki selalu announce, Ya. mention ke Pak Alfian kalau Ya. gila juga. Ini orang gila bulu tangkis. memang pengurus itu memang harus gila Gila, ya. Artinya berkorban itu bukan hanya pikiran, tenaga, semua pokoknya. Iya. Materi juga termasuk paling ini. Dan harus Ya, materi itu enggak materi itu enggak tidak akan terlepas. Jadi kalau bicara kaya. kita balik lagi bagaimana saya bisa jadi pengurus dari PBSI, Iya. itu juga tidak terlepas dari peran ini dari Pak Uki. Pak Sukian, iya. Itu pasti ya. Itu Waktu narasinya ini, tuh. dari dialah yang Beliau gila dulu Pak ya? Sebenarnya sama-sama dari awal. Dari awal kita udah sama-sama main sama-sama. badminton sebelum ada GOR ini juga dulu kita Oke, udah main di sama-sama Orchid di di Windsor apa teman? Ya, di Windsor, di Orchid. Awal mulanya cuma Ah. teman-teman main aja jumpa Ya, teman-teman dulunya gitu, Pak, kita ya. cuma hobi-hobi main-main aja. Kita lihat sekarang bagaimana kemajuan dari Luar biasa. PB Banda Baru, keadaan komitmen dari Pak Uki bagaimana, walaupun kita lihat ini tidak berdarah-darah istilahnya, nggak akan mungkin. Maka kalau orang nggak gila bola, nggak gila badminton, nggak akan mau dia. Karena ini nggak ada untuk profitnya nggak akan ada. Bila ta'ala istilahnya. Nyaris nggak ada ya Pak? Saya nggak tahu Nyaris banget. nggak ada. Nyaris gitu. nggak ada. Jadi mungkin jadi kalau orang sudah hobi, sudah gila itu kepuasan yang ada. Jadi kepuasan aja membina anak-anak Tidak berprestasi. merasa Nah, jadi mudah-mudahan nih balasannya nanti di ini aja. Iya. Nah, Allah aja lah yang membalas nanti. Jadi banyakkan ke amal sana ya Pak? Amal Serius, aja. Pak. Jadi maksudnya kalau bulu tangkis itu Kita lihatlah bagaimana di sini berapa orang atlet dulu rame ya. Iya. Mungkin sekarang ya yang semua itu Pak kan, Uki. itu kan ini dibiayai semua, sekolah, tempat tinggal, makan, biaya latihan lagi apa semua. Belum mau mengirim atlet apa Ya, kalau saya masih jauh lah dari Pak Uki. Ya, minimal agak-agak inilah. Kalau Bapak? Banyak. Kalau orang jadi pengurus, ya selain memang juga dia seorang gila, memang loyal tentang bulu tangkis, dan memang sebenarnya nggak bisa juga kalau mereka nggak kaya. Setuju nggak Pak? Harus kaya juga, benar nggak? Karena olahraga itu kan mahal. Ya, bulu tangkis ini mahal. Ya. Jadi jangankan pengurus ya, mungkin atlet aja mungkin masih mikir ini mau main sama bulu tangkis. Iya dong. Ya makanya seperti yang Bang Suemi ngomong tadi, ya sebagai pengurus ya harus kaya, itu kuncinya dulu, kaya dan mau gitu. Kaya dan mau ya. Juga Pak juga yang katanya bilang Banyak mau, orang kaya tapi nggak mau. tapi nggak peduli gitu. Pak Alfian itu bisa membangun satu usaha yang terbilang cukup sukses, walaupun sebenarnya sama-sama dari sama Pak Anto tadi gitu. Itu awalnya mulai gimana Pak? Karena memang jadi karyawan, memang basic atau keluarga dulu memang seorang pengusaha Pak? Ya seperti saya bilang tadi, mungkin nasib aja nih. Enggak, jadi nasib sama dengan kemauan gitu Pak. Kalau Pak Anto kan memang belum mau nih. Nah, suratan belum. Karena memang atau mungkin basic sekolahnya mungkin lulusan. Dalam hal ini saya rasa kita dalam segala sesuatu tuh yang utama sekali kemauan, terus istiqomah. Nah, juga kejujuran penting sekali. Dalam berusaha itu kejujuran penting sekali. Dan itu kalau kita komitmen dan ya itu kita tidak boleh patah semangat. Pasti untuk mencapai suatu hal itu pasti ada rintangan-rintangan gitu. Bukan instan ya. Banyak rintangan juga Pak. instan. Kemarin juga banyak rintangan juga Pak. Iya pasti ada. Nggak gampang untuk mencapai suatu keberhasilan itu nggak, pasti butuh proses gitu. Dan Pak Alfian kemarin mungkin memilih satu jalan yang dimana memang itu walaupun kelihatan ada resiko tapi tetap berjalan begitu ya Pak? Ya, berawal sebenarnya dari apa bahasanya itu ya, seseorang yang ini mengajak gitu. Ada lagi seseorang yang mengajak begitu Pak ya? Oke. Jadi kita mencoba nih, kalau Banda Baru nih kan udah jelas nih, ya kan,
manajemennya sudah maju, sudah ini kan. Nah, ini bagaimana dengan kita mengelola sendiri gimana gitu. Keberhasilan seseorang tuh pasti ada yang mendorong kan gitu. Kita tidak bisa hanya ini udah takdir Tuhan, tidak bisa juga kan. Kita pasti ada usaha, pasti ada pendorong, pasti ada yang membuat motivasi, menyemangati aja. Ini kita mau tanya nih langsung nih. Iya Pak. Bapak tahu nanti kan ilmu itu kan bisa saya serap kan gitu. Wah, ini penting nih. Ilmu itu penting, Pak. Saya juga belajar nih. Bapak menikah tahun berapa, Pak? Saya menikah tahun 99. Masih di Banda Baru. Masih di Tanjung. Pada saat itu masih di Banda Baru. Terus anak sudah berapa sekarang? Sekarang alhamdulillah 5. Mungkin peran itu ya, peran keluarga. Nah itu sebenarnya karena satu tapi benar-benar mensupport gitu kan. Kita dengar dari beliau langsung. Selama ini kan kita tahunya mungkin ya dari selentingan ini lagi beliau langsung. Karena banyak Pak stigma di luar sana, orang berpikiran sana. Kalau dari sisi agama banyak istri, banyak rezeki begitu. Begitu kan? Banyak anak, banyak rezeki. Iya, ada begitu kan, Pak? Maksudnya ada, Pak. Ini baru saya dengar. Kan katanya kan istri itu jangan takut menikah katanya kan. Ada yang takut menikah ya? Ada yang takut menikah lagi ya? Enggak, maksudnya ada yang begitu Pak, yang bilang jadi jangan takut menikah katanya. Kalau menikah tuh ada rezekinya. Berarti kalau satu, kalau dua gimana? Iya. Satu istri aja rezekinya satu, dua istri rezekinya dua. Kali kan anaknya lagi kan ya. Oke, mari kita dengar. Ini menarik ini. Gimana Pak? Bagaimana sosok pendamping Bapak menemani Bapak sampai titik sekarang itu? Apakah beliau juga ikut-ikut aja atau mungkin dia ibu ikut-ikut membantu jalannya usaha-usaha yang Anda Bapak sekarang? Oke, jadi ini yang saya bilang tadi, fokus. Salah satu untuk mencapai suatu keberhasilan itu fokus. Nah, jadi kebetulan saya memang fokus, saya yang mengurus usaha. Jadi istri memang ngurus anak-anak di rumah gitu. Gitu. Jadi tanpa itu tidak akan berhasil. Ini pasti akan butuh dukungan dari istri. Bagaimana kita menjalankan usaha, bagaimana kita karena terus terang aja waktu saya memulai usaha itu sendiri itu 2005 ya. Itu saya jam kerjanya itu boleh kata nggak ada ini. Ada istirahat. Dari pagi nyampe di rumah tuh bisa jam 9. Jam 9 kadang di rumah ada juga yang dikerjakan sampai jam 12 lagi itu kerja tuh. Itu saya lakukan sampai sekitar tahun 2012 2013 lah. Nah, jadi waktu itu memang butuh perjuangan, kerja keras. Jadi sepertinya aja mungkin ini orang melihat kan ya kerja saya jalan gini kan, padahal itu butuh enak gitu, naik pesawat, turun pesawat, apa segala macam. Tapi itu kan butuh kepercayaan dari ini juga, dari istri, dari apa semua kan, apa yang kita lakukan itu kan. Karena tanpa dia kalau kita berumah tangga kan punya keluarga, punya anak, ini siapa yang ngurus di rumah? Nah, ini waktu itu 100% saya serahkan sama istri mengenai anak, keluarga. Jadi beliau tidak ada ikut campur dengan sampai sekarang itu tidak ada. Jadi memang istri memang komitmennya di rumah. Jadi sesuai dengan ini bahwasanya madrasah rumah tangga itu untuk anak-anak ya istri di rumah. Gitu. Jadi Bapak nggak pernah mau tahu tuh masalah perkembangan anak gitu? Bukan masalah nggak mau tahu, tentu tahu. Tapi kita kan lebih banyak ini diserahkan ke istri. Pendidikannya. Dan alhamdulillah sekarang 2013, 2014 lah. Itu udah mulai agak berkurang kegiatan saya di usaha. Makanya 2014 itu saya udah mulai sebenarnya dari 2010 lah udah mulai kan mengurang-urang ini. Karena mungkin prinsip saya juga udah mulai berusaha mencari kehidupan yang sebenarnya gitu. Bagaimana kita bahasanya di dunia ini kita kan sementara aja. Kehidupan yang sebenarnya itu kan di akhirat nantinya. Nah, ini jarang pengusaha yang religi. Wah, ada religi juga, ada keluar juga nih religi nih. Sisi religinya udah keluar juga, Pak. Jadi gini, saya tadi kan jadi tertarik, kita nih kan hidup di dunia ini kan tidak hanya memikirkan dunia, udah mengarah ke akhir. Jadi sebelum sampai ke sana, kita mau tanya dulu nih. Sebagai seorang pengusaha kan banyak tuh godaan. Nah, itu kan godaan kan banyak godaan, mungkin godaan uang,
Ya, godaan pasti. apalagi kira-kira? Apalagi ganteng ya Iya. kan. Terutama godaan wanita ini coba Nah, kita tanya. itu ya, Pak. Cara menepis kan gitu. Orang saya belum apa-apa aja sudah banyak yang lirik. Iya. Apalagi sudah punya apa-apa kan. Nah, itu gimana Iya. cara Seorang memanage pengusaha itu? sukses, ganteng, pokoknya Iya, lengkap. iya, iya. Boleh bilang kan lengkap. Oh, Jadi lengkap. ini menangkis atau mengikuti alur apa menangkis atau gimana ini mau kita bahas juga nih. Makanya tadi saya bilang dengan apa seiringnya apa intensitas banyak di luar apa ini otomatis ini apa rintangan-rintangan termasuk juga goda-godaan itu pasti ada gitu. Nah, itulah bagaimana caranya. Ya, salah satunya itu ya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai belajar lagi mempelajari apa tentang agama kita, belajar Al-Quran lagi, sering ikut pengajian-pengajian. Nah, Dengan arti kata Pak Abdian hijrah loh. ya, Oh, hijrah. Hijrah. kurang lebih begitulah. Maksudnya, karena terus terang aja, saya masuk Batam ini tahun 91 ya, 92. Nah, 92, awal 92. Jadi kita di pasar mungkin waktu itu ilmu agama juga masih kurang. Jadi mungkin kalau yang kita lakukan tuh ya sekedar itu, kalau sholat ya memang ini. Tapi pemahaman tentang agama ini yang penting nih. Masih kurang. Alhamdulillah saya diberi hidayah lah ini. Jadi apa yang kita lakukan ini harta yang kita dapatkan ini bagaimana harta yang berkah gitu. Harta yang berkah bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk orang banyak juga gitu. Dan tentunya ini harta ini yang bisa membawa kita nantinya ke surga. Jangan harta yang bisa membawa kita ke neraka gitu. Nah, nggak ada, banyak pun harta semua, tapi kalau membawa mudarat nggak buat apa. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau kita ikut hadis tuh cobalah. Saya ingat tuh kawan dulu tuh, ada kawan saya. Coba pagi-pagi itu pergi kita tadabbur diri lah ke tepi pantai. Di pantai ya, merenung di sana. Tips nih. Terus ambil air laut itu. Nah, coba. Dekat segini. Coba ini kan menetes kan? Nah, segitulah dunia itu. Oke. Nah, dunia. Jadi yang kita cari cuma segini aja. Akhirat itu seluas itu lautan itu. Kenapa? Tapi orang ngejar yang sedikit ini mati-matian nih. Yang setetes-tetes itu orang mati-matian dunia ini yang ngejar itu. Sebenarnya akhirat itu job yang besar ini. Nah, Orang nggak ini. Jadi tanda tanya nih. Ini apa ilhamnya dapat dari mimpi kah atau dari mana? Biasa kan orang-orang itu kan biasanya ikan ini kan ibarat minum air laut ya. Semakin diminum semakin haus. Jadi pengen. Ini kenapa Pak Alfian tiba-tiba tetap di usia yang masih belum tua amat ya. Masih fix. Saya rasa sudah terlambat saya sebenarnya kalau lebih. Harusnya dari muda-muda dulu, dari mulai itu kita sudah sebenarnya udah harus ya menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Banyak juga kita lihat teman-teman ada ubanan pun masih mengejar. Itu makanya. Apa yang dikejar gitu kan? Kalau saya berprinsip sama Pak Alfian. Yang penting ada ya. Yang penting ada. Ke Eropa ada. Beli mobil ada. Banyak kan? Makanya, itu juga berawal juga dari itu. Saya akan mati-matian bekerja dari pagi sampai malam. Saya mikir-mikir ujung-ujungnya untuk apa? Dunia yang kita kejar. Sementara saya banyak meninggalkan akhiratnya. Kewajiban saya apa yang saya inikan untuk akhiratnya banyak yang saya tinggalkan. Kalau coba seandainya saya ini aja lah, umur saya pendek, dipanggil saya dalam keadaan begitu, coba apa yang saya mau bawa ke akhirat nanti. Jadi intinya para pengusaha jangan terlalu dengan dunia begitu. Orang-orang yang sudah berada jangan terlalu dengan dunia begitu ya. Tinggal jalur kita yang dunia kita kerjakan, akhirat lebih utama. Dunia ini kita wajib juga kita lakukan. Tapi akhirat lebih utama. Tapi kalau makanya sekarang kebetulan saya ada komunitas lah sama kawan-kawan ini namanya BSC. Business Social Community. Oh, itu komunitas bisnis. Business Social Community. Isinya itu lagi udah uban. Oh, gitu. Bisa aja. Kita juga nggak ada ini. Cuman karena memang mayoritas yang
di dalam itu tuh orang-orang pedagang, pebisnis, juga ada intelektual, juga ada karyawan, juga ada. Jadi semuanya di dalam jadi, itu pengusaha iya, yang punya semangat muslim semua. Yang punya semangat untuk hijrah, untuk ya itulah untuk mungkin yang selama ini mereka ya tidak lebih banyak memikirkan dunia, lalai dengan ibadah itu. Jadi komunitas itu benar-benar mengajak Anda seorang pengusaha janganlah lupa dengan akhirat begitu ya Pak ya. Cuman ada pertanyaan juga nih, kok kenapa apa yang membuat kita begitu cepat sadar gitu kan? Nah, itu kita mah udahlah miskin, udahlah ini nggak sadar ini yang harus kita tanya ini. Ada suatu cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada saya, itu yang menyadarkan saya tersentak. Mungkin kita ini ada satu sisi di mana. Jadi makanya apa yang kita usahakan itu kalau bisa itu membawa keberkahan, membawa ketenangan buat kita. Buat apa uang kita banyak tapi tidak membawa ketenangan dalam kehidupan? Ya kan di dunia aja kita nggak tenang, apalagi di akhirat nanti. Dan pada saat itu Bapak gimana? Pada saat itu di satu titik merasa bahwa ngapain? Saya waktu itu ya secara kemampuan finansial saya lah. Mungkin kalau bandingkan yang lain banyak orang yang lebih banyak uang kan. Cuman dari secara kemampuan saya mungkin saya sudah lebih dari kemampuan saya dengan finansial kemampuan saya berusaha kan. Nah, itulah. Jadi mungkin waktu itu ada sempat lupa diri apa gimana kan. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang terhadap saya. Jadi dia mungkin adalah menyentil dengan suatu itu. Nah, itu yang buat kita tersadar. Suatu apa Pak? Kalau boleh Bapak ceritakan sedikit. Iya, suatu inilah dari teguran dari Allah. Teguran dari Allah itu yang membuat saya ini gitu. Ada merasa salah satunya ini ya. Kebetulan ya saya kan anak saya yang tua itu, yang laki-laki. Jadi itu karena kemarin itu saya suruh fokus sama orang tua sama mamanya kan. Jadi kita nggak tahu beres saja nih. Sampai berkomunikasi sama saya dia nggak ada gitu untuk minta segala sesuatu karena sudah itu saya sampaikan ini. Jadi untuk berkomunikasi dia selalu lewat mamanya, nggak pernah lewat saya gitu, nggak pernah langsung ke saya gitu. Jadi merasa kayak aku ini nggak ada apa-apanya, saya nggak ada apa-apanya gitu ya. Sementara kita merasa kita yang ya hidupi apa semua. Kenapa? Itulah kita mulai lagi introspeksi diri bahwasanya uang itu tidak ada. Kalau orang terdekat kita jauh-jauh dari kita buat apa? Ya kan? Saya di minggu kadang-kadang ya maaf karena memang hubungan ke Singapura kan kadang Sabtu Minggu pun masuk ke Singapura juga kerja coba. Sampai malam juga ya. Memang waktu itu alhamdulillah macam gampang aja waktu salah satu. Kalau saya diajak aja mungkin saya jadi kaya. Nggak diajak Pak. Jadi lama-lama kita mendekatkan diri, kita belajar tentang agama apa semua kita ngerti. Jadi yang penting itu memang keberkahan apa yang kita hasilkan itu ya berkah buat kita, buat keluarga, buat orang lain dan tenang. Alhamdulillah sekarang ya saya terus terang aja ya nggak. Misalnya bukan tidak ini ya apalagi sekarang kan musim Covid nih, otomatis kan seluruh usaha kan orang banyak ini, tapi ya kita dengan ini kita alhamdulillah kita ini aja nggak ada. Jadi gini, berawal juga saya bilang tadi, sharing dengan saya lebih mengenal agama, berusaha sampai sekarang pun saya rasa ilmu saya juga tadi ngomong itu cuman ya sepengetahuan saya saja bagaimana agama kan. Makanya dari 2012 itu kita udah mulai. Kalau dulu tuh anak-anak saya itu semua kan di sekolah swasta, sekolah negeri kan. Mulai saya pindahkan sekolahnya ke sekolah IT, sekolah agama. Jadi mindset saya itu ya saya nggak mikir anak saya ini mau tamatan sekolah luar negeri yang mau jadi dia nanti untuk berkarya di dunia, nggak. Saya malah punya mindset anak saya ini ya kalau bisa jadi hafiz, jadi ustadz, jadi sekarang apa. Sekarang dirubah gitu Pak ya, mindsetnya jadi rubah gitu ya. Iya, jadi saya nggak ini. Tapi ini kenapa nih Pak? Saya potong dulu nih sebelum ini. Saya potong. Kenapa ini yang anak tertua Bapak ini sampai sekolah ke luar negeri ya? Ini jadi tanya-tanya. Apakah nanti tadinya lambat sadar, apa nanti udah belakangannya baru ini, itu gimana? Atau memang dipersiapkan yang satu ini jadi putra mahkota kan gitu? Ya, jadi gini. Pak Alfian tadi ngomong tadi kan lebih ke apa namanya sekolah-sekolah agama. Ini kita harus gali nih. Jadi ya berawal juga tadi itu. Nah, jadi kan kemarin setelah itu kan saya berusaha nih
lebih dekat dengan anak-anak, dengan apa. Nah, mulailah waktu itu kan. Nah, seiringnya jalan, jadi kita kan lebih sering kemana sini. Nah, cuman kita juga melihat nih dia di mana. Dan terus terang aja ya, kalau di usaha saya sih mungkin tidak sebesar Banda Baru apa gimana lah. Juga tidak ada juga sih apa harus memprioritaskan ini jadi putra mahkota, kayaknya enggak juga lah. Jadi Bapak lebih mempersilakan kita misalkan kayak anak-anak untuk apa dianya. Alhamdulillah kebetulan anak saya yang tertua juga sudah selesai kuliah. Di mana Pak? Kalau bisa dianukan dikit ya. Kebetulan dia kuliah di Malaysia di Asia Pacific University. Di Malaysia ya. Udah selesai tahun ini, tahun kemarin 2000. Ini banyak duitnya tuh ya. Kenapa? Nama Universitas Asia Pasifik apa tadi Pak? Ya, dan apa saya memang memberi kebebasan. Itu kuliah keluar negeri bukan saran Bapak atau memang keinginan dari anak. Dia sendiri. Jadi dia waktu itu memang waktu kelas 1 SMA dia bilang dia mau sekolah bisnis gini-gini. Nah, sebenarnya ya orientasinya sama juga karena di kita memang sama Rasulullah tuh juga dipersilakan dianjurkan untuk lebih jadi pedagang, pebisnis gitu. Islam juga orang kaya. Jadi ya kalau bisa dia berhasil, nah jadi apa dia bisa lebih berkontribusi untuk agamanya gitu. Di samping kita juga mempersiapkan agamanya gitu. Jadi ya sekarang sudah tamat ya kita beri kebebasan dia mau usaha sendiri, kebetulan dia memang lagi usaha sendiri gitu. Sudah jadi ikuti jejaknya orang tua ya. Jadi mungkin lagi belajar lah, lagi mencoba. Biasalah kalau anak muda kan dia kan lagi semangat. Nanti ini sendiri. Dan juga Bapak juga sebagai seorang pengurus organisasi, pengurus paguyuban segala macam, juga seorang pengusaha. Bagaimana Bapak bisa memanage semua kondisi sekarang ini dengan waktu? Gimana Bapak bisa ini? Ini ada PBSI, seorang pengusaha juga, terus juga ada ketua paguyuban juga. Jangan salah, ketua RT, pengurus masjid, Ketua RT, ketua RW, ketua RW juga. pengurus mumpul lengkap. Nah ini gimana nih? Kalau orang-orang sukses tuh memang kita perlu ini bimbingan dari orang-orang kayak gini nih. Bingung ya? Gimana emang bagi waktu ya? Bagaimana cara membagi waktunya itu? Jadi gini, sebenarnya makanya itu saya bilang tadi, itu kan pasti segala sesuatu yang diamanahkan oleh orang banyak terhadap kita itu pasti mereka akan melihat dari performan kita selama ini. Yes. Nggak mungkin mereka terus terang semua yang diamanahkan pada saat itu saya tidak ada mengejar gitu. Memang pure itu rata-rata itu seperti air mengalir aja. Ya mereka meminta ke saya. Ya seperti sekarang saya kan masih alhamdulillah juga sebagai bendahara umum di MUI Kota Batam. Bendahara MUI juga. Jadi saya memang terus terang aja saya lebih pasnya di bidang sosial olahraga gitu. Karena saya juga terus terang kalau untuk politik saya kayaknya nggak cocok. Nah, boleh saya mau nanya tadi. Kalau tak ada Jadi kalau untuk sosial, organisasi sosial atau olahraga, mungkin ini tidak dekat lah dengan saya gitu. Dengan hobi atau kemampuan saya gitu kan. Mungkin kita perlu tanya dikit nih yang masalah ke politik tadi. Apakah di politik itu banyak intrik atau apa jadi sehingga tidak sesuai dengan Bapak? Bapak nggak bilang itu nggak bagus, tapi mengatakan Bapak bilang kalau nggak tepat. Justru tepatnya dengan Bapak dibanding yang lain, beberapa yang maksudnya tokoh yang lain. Itu yang selalu orang bilang karena mereka melihat di DPR itu kita kan mendengar aspirasi masyarakat, mungkin bisa tersalurkan, bisa dibantu mereka. Ini ya, banyak orang yang menilai gitu, mungkin melihat performa saya ya. Ya bisa jadi selama ini ya macam saya mungkin kita nggak pernah neko-neko, kita memang fokus apa yang kita lakukan. Ya mungkin juga kontribusi kita terhadap orang lain, lingkungan apa semua kan, dan juga lihat
ya Atau penuntutan tangannya kali. Bisa jadi. Ya kan? Bisa ya. Kalau dibilang makanya kalau dibilang nggak tepat. Kalau ganteng nggak ganteng mungkin Bang To. Karena ibu-ibu suka itu. Tapi yang dikejar-kejar kok Bang To ya, saya kan yang dikejar-kejar. Saya jadi ingat Bapak Presiden kita Pak SBY itu karena emak sukanya karena kegantengannya, apa ada imbas nih ke Pak Alfian. Nilai jual juga. Jadi Nilai ketua jual. RW. Kenapa beliau jadi pilih jadi ketua RW? Sementara beliau Pakai tidak komplit. meminta-minta. Ini apa pengaruh dengan ini nih? Sebenarnya itu juga tidak terlepas dari komitmen sebenarnya, komitmen kita dalam melakukan sesuatu itu kita kan ada komitmen dan juga apa bagaimana kita melihat situasi di lingkungan kita gitu. Jadi kita terutama kontribusi saya rasa. Pedulinya tuh Bang. Pedulinya gitu. Walaupun saya lebih senang apa yang saya lakukan itu tidak diketahui orang gitu. Kita nggak ya saya rasa yang saya lakukan itu normal-normal aja sebenarnya. Cuman mungkin orang lain aja yang melihat kita itu lebih sebenarnya biasa-biasa aja. Oke. Dan sudah banyak sekali sebenarnya Ya. masih banyak bisa digali ya Pak ya. Nanti kita mungkin di part lain kita bahas. Kita ke kediaman beliau mungkin. Iya. Menelusuri keluarganya. Iya. Boleh. Masih banyak. Tentu dari hal perbincangan kita ini ada yang sisi positifnya luar biasa banyak sekali, bahkan kita bisa ambil dari sini di mana bahwa kemudian kita jadi seorang pengusaha jangan sampai lalai untuk menjadikan kewajiban kita kepada Sang Pencipta begitu ya Pak ya. Ya. Dan mudah-mudahan penonton kita Banda Baru TV lovers ya bisa mengikuti juga jejak beliau. Apa ya mungkin pesan terakhir mungkin Pak Alfian kepada mungkin calon atlet juga mungkin masyarakat Kota Batam mungkin atau mungkin apalah ya, tentang sosial mungkin Bapak bisa sampaikan. Apa kepedulian pengusaha Mungkin Bapak bisa sampaikan kepentingan pengusaha yang ada di Kota Batam dalam menangkap Ya. mungkin Pak di speak. Yang pertama untuk atlet Kota Batam, terutama khususnya bulu tangkis, kita berharap tetap latihan serius, fokus. Ya kita doakan masa-masa sulit ini mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita bisa normal lagi mengadakan event-event yang tentunya nantinya mudah-mudahan Kota Batam bisa lagi, karena kemarin udah ada juga ya atlet Batam yang di pelatnas pemain nasional. Mudah-mudahan kita berharap juga sama Pak Uki nih, Pak Sukriyadi tetap istiqomah nih karena bagaimanapun beliau lah sekarang nih satu-satunya pengusaha yang masih tetap eksis untuk membina olahraga, karena seperti saya bilang tadi olahraga bulu tangkis nih bukan olahraga yang murah, butuh orang gila ya. Biasa. Mungkin sedikit mengupas ke apa namanya keterlibatan Koki di kancah PBSI tingkat nasional nih mungkin. Ya makanya kita lihat sekarang kan seperti saya bilang tadi, pasti orang pengurus pusat itu pun melihat kontribusi beliau selama ini. Alhamdulillah dalam selama 2 periode ini mereka selalu Pak Uki ini selalu jadi pengurus di Lirik sebagai pengurus nih, pengurus pusat. Jadi tidak akan mungkin ini suatu organisasi ataupun individu dari orang-orang pusat itu untuk meng-arrange Pak Uki sebagai pengurus kalau dia tidak ada kontribusi gitu. Jadi alhamdulillah, dan kemarin juga sudah ada nih ya yang baru dari keluarga anaknya Pak John Kennedy bikin lapangan juga yang baru tuh di Piayu. Ya mudah-mudahan nanti akan timbul lagi pengusaha-pengusaha lain yang peduli terhadap olahraga di Kota Batam, khususnya bulu tangkis dan juga mungkin olahraga-olahraga yang lain. Karena kita tidak bisa menafikan olahraga ini memang butuh orang-orang yang peduli. Kalau yang seperti kita bilang tadi orang-orang yang gila. Banyak di sepak bola. Banyak orang-orang gila lagi. Di sepak bola juga gitu. Banyak orang-orang gila. Karena bola juga butuh biaya yang besar juga. Butuh orang-orang yang peduli lah ya terhadap dunia olahraga Batam. Terima kasih banyak Pak waktunya. Sama-sama. Banda Baru TV, terima kasih atas wawancaranya. Amin. Makasih Pak Anto juga nemenin. Wah, ini model kita sebenarnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga dan terus support channel ini, mudah-mudahan bisa lebih banyak viewersnya ataupun subscribernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.